Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, penghalang energi yang berwarna dengan warna yang indah menutupi lubang yang dalam dengan cara yang sangat tegas. Jelas, energi yang terkandung di dalam penghalang energi ini yang tampaknya telah diaglomerasi secara sembarangan sangat kuat. Penghalang energi yang sangat kuat semacam ini adalah segel yang telah dipasang oleh Akademi Dalam sejak lama. Setiap penatua dapat mengaktifkannya selama momen kritis. Tujuannya adalah untuk mencegah letusan tiba-tiba dari Fallen Heart Flame. Meskipun penghalang energi ini sangat kuat, tubuhnya tampak seperti permukaan danau tempat batu raksasa dilemparkan. Gelombang panas yang sangat besar mendekat dalam sekejap mata. Gelombang dengan fluktuasi yang sangat cepat sedang mengaduk. Boom! Magma merah darah yang sangat besar tiba-tiba meletus keluar dari bawah tanah yang tak berujung sebelum membawa kekuatan yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan laut saat itu dengan keras menghantam penghalang energi berwarna-warni itu. Setelah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, tingkat intensitas letusan Fallen Heart Flame kali ini lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya. Oleh karena itu, penghalang energi yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat hanya bertahan sesaat di bawah tabrakan awal mereka berdua sebelum benar-benar pecah. Setelah penutup energi itu pecah, pilar magma berwarna darah yang panjangnya puluhan meter segera meletus dari lubang yang dalam itu seperti letusan gunung berapi. Tepat sebelum magma berwarna darah meletus, penghalang energi pilar melingkar yang liar dan keras sekali lagi muncul di tepi lubang yang dalam. Itu menghalangi magma yang berniat meludah ke segala arah. Segel. Meskipun ada beberapa perubahan dalam ekspresi Suqian ketika segel pertama dibuka dalam sekejap mata, dia tampaknya tidak terlalu khawatir. Segel di tangannya berulang kali terbentuk dan teriakan pelan sekali lagi keluar dari mulutnya. Scene berganti. Xiaoyan dan yang lainnya baru saja bangun dari pemurnian tubuh mereka oleh hati api di tingkat ke-8 dari menara pemurnian Ki Api Langit ketika mereka mendengar teriakan seperti guntur penatua pertama Suqian. Mereka langsung terkejut. Sesaat kemudian mata Xiaoyan yang tampaknya telah memahami sesuatu segera mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia tahu bahwa kemungkinan hanya Fallen Heart Flame yang akan membuat Suqian menjadi serius. Kedua sesepuh yang telah merawat Xiaoyan dan yang lainnya juga mendengar teriakan Suqian. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kalian semua harus segera meninggalkan menara. Jangan tinggal di sini, ucap sesepuh itu. Lin Yan dan lainnya saling memandang tetapi tidak menunda lebih lama lagi. Situasi saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ada masalah yang sangat besar yang terjadi di dalam menara. Beberapa dari mereka berdiri. Setelah itu mereka buru-buru berbalik dan dengan cepat berjalan menuju rute yang mereka ambil untuk sampai. Xiaoyan cepat tinggalkan tempat ini. Seorang tetua sekali lagi menekan Xiaoyan ketika yang pertama melihat yang terakhir tetap tinggal. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia menarik Xian yang penasaran di sisinya dan dengan cepat menyusul Lin Xiuya dan yang lainnya. Kelompok Xiaoyan buru-buru berjalan maju di terowongan yang remang-remang. Mungkin itu karena mereka tidak memiliki Suqian memimpin seperti saat mereka datang, tapi suasananya jauh lebih hidup daripada saat mereka datang. Hei, Xiaoyan, apa kamu tahu apa yang terjadi di menara? Tanya Lin Yan. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Lin Yan agak bangga saat melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengungkapkan beberapa rahasia ketika Xian di sampingnya melengkungkan bibirnya dengan jijik. Suaranya yang lembut bergema di terowongan.
Bukankah itu hanya nyala api di bawah menara? Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, ucap Ziyan. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar kata-kata Ziyan ini. Dia benar-benar tahu tentang nyala api yang tersegel di bawah menara. Lin Yan tersenyum malu-malu. Segera dia mengerutkan kening kepada Xiaoyan. Namun, kali ini tampaknya sedikit berbeda. Meskipun menara akan mengalami ledakan energi di tahun-tahun sebelumnya, saya belum pernah melihat penatua pertama bersuara seserius ini, ucap Lin Yan. Energi di menara memang jauh lebih ganas. Saya tidak dapat merasakannya dengan jelas di masa lalu. Namun setelah Heart Flame memurnikan tubuh saya, peran seperti ini menjadi semakin jelas, ucap Lin Xiuya. Lupakan saja. Bukan hak kita untuk campur tangan dengan cara ini. Semuanya akan baik-baik saja dengan kekuatan dari sesepuh pertama dan sesepuh lainnya, ucap Xiaoyan. Jika itu adalah kekuatan dan status Xiaoyan yang lama, orang-orang paling menonjol di akademi dalam ini pasti tidak akan terlalu peduli dengan apa yang dia katakan. Namun semuanya berbeda sekarang. Sepertinya tidak ada di antara mereka yang hadir akan mengabaikan kata apapun yang Xiaoyan katakan. Setelah lebih dari 10 menit terburu-buru, kelompok Xiaoyan akhirnya keluar dari terowongan redup yang berkelok-kelok. Tatapan Xiaoyan mengikuti penghalang energi berbentuk pilar melingkar dan naik. Dia menemukan bahwa penghalang energi ini sebenarnya terhubung langsung ke ujung hitam gelap dari menara pemurnian Ki Api Langit. Penghalang energi yang muncul di tengah menara yang luas juga menarik perhatian Lin Xiuya dan yang lainnya. Ekspresi mereka segera sedikit tertegun. Mereka bertukar pandang satu sama lain. Masing-masing merasa agak ragu. Lupakan, ayo pergi. Ini harus diurus oleh sesepuh akademi dalam. Jangan ikut campur. Hasilnya tidak akan terlalu bagus jika terjadi kecelakaan, ucap Lin Xiuya. Meskipun Xiaoyan sedikit tidak mau ketika dia mendengar bahwa semua orang ingin pergi, dia tidak dapat menunjukkan tindakan apapun yang terlalu mandiri dan istimewa. Dia segera menganggukkan kepalanya, namun saat semua orang menekan tepi dan berjalan beberapa lusin langkah, cairan melonjak. Suara benturan keras seperti air terjun yang tiba-tiba jatuh terdengar. Apa yang terjadi? Seseorang dengan tenang menelan seteguk air liur dan berbicara dengan hati-hati. Di bawah lingkungan seperti ini, suara tabrakan yang aneh dapat menyebabkan hati seseorang menjadi takut. Ziyan di sampingnya tampaknya juga merasakan teror, energi liar dan kekerasan itu. Wajahnya yang kecil berubah sedikit dan tangan kecilnya dengan erat meraih lengan baju Xiaoyan. Bung! Penghalang energi warna-warni yang sangat kuat hanya mampu bertahan kurang dari 1 menit di bawah energi liar dan keras yang semakin menakutkan sebelum meledak. Saat penghalang energi itu meledak, pilar magma berwarna darah yang berukuran puluhan meter segera keluar secara eksplosif ke segala arah dari bawah lubang yang dalam. Akhirnya itu bergerak di sepanjang penghalang energi di sekitarnya dan dengan keras bertabrakan dengan puncak menara di bawah tatapan kaget Xiaoyan dan yang lainnya. Bung! Ledakan guntur rendah dalam dan dahsyat tiba-tiba bergemuruh di samping telinga semua orang. Ekspresi semua orang sedikit pucat saat mereka menyaksikan magma panas membara yang keluar dari lubang yang dalam itu. Pilar magma berwarna darah bertabrakan dengan ujung menara pemurnian Ki Api Langit. Namun magma tidak mengguncang yang terakhir sampai pecah karena momentum maju yang ganas. Namun pilar magma berwarna darah itu tidak menarik dan menghilang setelah gagal. Ada gelombang panas yang berulang kali menggulung magma berwarna darah. Sesaat kemudian, ombak tiba-tiba melebar. Piton api transparan besar yang menyebabkan kelompok Xiaoyan tercengang perlahan muncul di gelombang api saat ia menjulurkan kepala yang tampak ganas karena ukurannya yang sangat besar. Ini, benda apa ini? Bahkan dengan kekuatan mental Lin Xiuya dan yang lainnya, mereka tanpa sadar berteriak dengan suara kaget saat mereka menyaksikan ular piton api yang tak terlihat yang hanya menampakkan kepala besar dan panjang tubuhnya. Sungguh tak terduga bahwa Fallen Heart Flame telah berevolusi ke kondisi ini. Pada saat itu makhluk ini pada dasarnya sedikit berbeda dari binatang mistik biasa, ucap Yao Lao. Xiaoyan menganggukkan kepalanya karena terkejut di dalam hatinya. Setelah mengalami akumulasi dan aglomerasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar telah berevolusi dari sekelompok api tak terlihat
menjadi makhluk buas saat ini. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Hal ini sebenarnya sangat menakutkan. Apakah kita bisa menangkapnya? Tanya Xiaoyan. Tangkap langsung? Jika saya berada di masa kejayaan saya, kita bisa mencobanya. Sekarang, yang terbaik adalah kita diam-diam menunggu tindakan yang diambil oleh Akademi Dalam, ucap Qiao Lao. Tiba-tiba piton yang tak terlihat mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Gelombang sonik yang tak terlihat tiba-tiba menyebar. Segera itu bertabrakan dengan penghalang energi di sekitarnya. Gelombang riak yang kuat naik di penghalang energi. Saat nyala api tak terlihat muncul, Xiaoyan dan yang lainnya masih bisa merasakan suhu tempat ini tiba-tiba melonjak. Meski diisolasi oleh penghalang energi, api tak terlihat dibebankan ke lapisan cahaya energi hitam di ujung penghalang energi. Sepanjang jalan, berbagai tingkat distorsi muncul di ruang yang dilewatinya. Sekilas tampak seperti lipatan di baju. Butuh 30 detik atau lebih sebelum itu membawa suhu panasnya yang sangat menakutkan dan bertabrakan dengan lapisan energi hitam. Meskipun lapisan energi hitam sangat kuat, ia tidak dapat bertahan lama di bawah pembakaran berkelanjutan semacam ini. Pembakaran yang berlangsung lama tanpa henti juga menyebabkan lapisan energi hitam itu menjadi semakin tipis dan menjadi ilusi. Fallen Heart Flame ini memang menakutkan. Bahkan segel menara pemurnian Ki Api Langit tidak dapat menjebaknya. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum segelnya dibuka, gumam Xiaoyan. Kalian semua anak nakal, kenapa kalian masih di sini? Pada saat Xiaoyan dan yang lainnya sedang menonton adegan itu sampai mereka tercengang, lebih dari selusin sosok manusia tiba-tiba muncul dari terowongan. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah penatua pertama Suqian. Ini buruk. Segel menara pemurnian Ki Api Langit akan segera dibuka. Benda ini menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui kali ini dan benar-benar menyebabkan kekuatannya sendiri melonjak, ucap Suqian. Wajah Suqian kaget saat ini. Meskipun kekuatan mentalnya kuat, suaranya bahkan sedikit tajam. Penatua pertama, apa yang kita lakukan sekarang? Seorang penatua buru-buru bertanya kepada penatua Suqian. Wajah Suqian gelap dan tidak stabil. Sesaat kemudian dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara tajam. Semua sesepuh, ikuti aku segera. Pada saat ini, segel menara pemurnian Ki Api Langit tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kita hanya bisa menggunakan segel formasi yang ditinggalkan kepala sekolah saat itu. Mari kita lihat apakah kita bisa menyegelnya, ucap Suqian. Ketika dia melewati sisi kelompok Xiaoyan, dia berteriak keras. Kenapa kalian semua masih tinggal? Pergi sejauh mungkin setelah Anda keluar dari menara. Jangan biarkan siapapun datang, teriak Suqian. Kelompok Xiaoyan dikejutkan oleh kecepatan sesepuh ini. Mereka pun tidak berani berlama-lama di tempat ini. Mereka buru-buru menyerbu ke arah luar menara. Sepertinya menara pemurnian Ki Api Langit tidak bisa lagi memenjarakan Fallen Heart Flame. Selanjutnya terserah sesepuh. Mudah-mudahan mereka akan memberikan kesempatan untuk saya, gumam Xiaoyan. Sinar matahari menusuk mata hancur saat mereka keluar dari menara, menyebabkan Xiaoyan menyipitkan matanya. Tubuh Xiaoyan bergegas menuju lereng kecil bukit. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tercengang saat menyadari bahwa ada hampir 20 sosok manusia tergantung di langit. Berbagai sayap doki berwarna berbeda dikepakkan sedikit. Itu menyebabkan ruang tampak agak cerah dan berwarna-warni. Sosok manusia di langit ini berdiri dengan cara tersebar. Mereka tampak berdiri secara acak, tapi ada sedikit jejak unik. Jika seseorang mengamati mereka dengan cermat, orang akan dapat menemukan bahwa di tengah-tengah kelompok orang ini secara mengejutkan adalah menara pemurnian Ki Api Langit. Hambatan energi berwarna pucat bervariasi di atas 20 angka. Benang energi yang sulit dilihat dengan mata telanjang secara diam-diam diperpanjang. Ini akan segera rusak. Jantung Xiaoyan berdebar tiba-tiba saat formasi terbentuk di langit. Api inti teratai hijau yang mengalir di dalam jalur Qi-nya juga memancarkan suhu yang agak panas pada saat ini. Ini akan segera rusak, Xiaoyan bergumam lembut setelah tampaknya merasakan sesuatu. Tak terhitung jumlah siswa berada di beberapa dari 3 puncak yang jaraknya lebih dari 100 meter dari pemurnian Ki Api Langit. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan makhluk besar itu keluar dari atas menara pemurnian Ki Api Langit.
Tidak ada yang menyangka bahwa tempat yang sering mereka berlatih sebenarnya berisi hal yang begitu sengit. "Di mana Xiaoyan?" tanya Lin Xiuya. "Dia di sana." Ziyan mengulurkan jari kelingkingnya dan menunjuk ke suatu area di langit sekitar menara pemurnian Ki Api Langit. "Orang itu, bukankah tetua pertama menyuruh semua orang meninggalkan tempat itu? Mengapa dia masih tinggal di sana di mana itu adalah masalah yang bahkan penatua pertama dan yang lainnya tidak bisa diselesaikan?" Ekspresi Lin Yan segera berubah saat dia buru-buru bertanya saat melihat ini. "Tenang, dia pasti akan lari lebih cepat dari kelinci jika sesuatu terjadi. Dia masih perlu memperbaiki banyak hal untuk saya. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah?" ucap Ziyan. Lin Xiuya, Lin Yan, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Dengan pengetahuan mereka masih belum bisa melihat asal-usul piton api yang tidak terlihat itu. "Ini bukan beberapa binatang sihir, itu bahkan aku tidak tahu itu apa." Ziyan menggelengkan kepalanya saat dia menggigit ujung jarinya dan berpikir sejenak dan akhirnya tertawa. Semua orang menggelengkan kepala. Ratu kebrutalan kasar ini benar-benar bertahan dengan hanya mengandalkan kekuatannya. Sementara semua orang berbicara, Sukian sedang menyaksikan piton api tidak terlihat ini yang telah menembus di langit di atas. Ekspresinya juga sedikit berubah, namun segera setelah itu dia menjerit keras. "Semua sesepuh, dengarkan bentuk formasi segel 1000 lapisan." Saat teriakan Sukian terdengar, 18 sesepuh yang ditangguhkan di langit segera mengeluarkan respon serentak. Segera di 18 doki yang kuat melonjak secara eksplosif sebelum terjalin satu sama lain dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia memandangi jaring energi berwarna-warni yang telah terbentuk di langit. Setelah menerima dukungan dari energi yang besar ini, Sukian menarik tangannya kembali sekali lagi, dan jaring energi yang lebarnya hampir 100 meter tiba-tiba jatuh dari tepi. Itu membentuk lapisan penghalang energi yang berwarna-warni. Saat penghalang energi itu jatuh, jaring pertahanan yang sangat kuat sekali lagi mencegat kepala api hati jatuh. Energi liar dan ganas di dalam piton api yang tak terlihat tampaknya telah pulih kembali setelah munculnya nyala api. Ia perlahan mengangkat kepalanya yang sangat besar dan dengan tajam melototi jaring energi berwarna-warni di langit. Setelah merasakan manisnya kebebasan secara alamiah, ia tidak ingin kembali ke dunia yang dipenuhi dengan magma dan racun api. Karena jaring energi yang menyelimuti area yang terlalu besar, Xiaoyan berhenti di dekatnya juga terbungkus di dalamnya. Beruntung Xiaoyan waspada dan cerdas. Dia dengan cepat turun di lautan api di bawah saat piton api yang tak terlihat mengeluarkan serangan soniknya. "Hati-hati, aktivitas saat mereka mulai berkelahi tidak akan kecil," ucap Yaulo mengingatkan. Saat ular itu meringkuk, nyala api di tubuh piton api tak terlihat itu mulai meningkat lebih kuat. Bahkan, udara di sekitarnya lebih menjadi terdistorsi ke titik di mana tatapan yang melihat ke piton api hanya bisa melihat tubuh yang sangat besar. "Semuanya pergi. Berhati-hati dengan pembalasannya. Saya sudah mengirim sinyal. Selama kita bertahan sebentar, wakil kepala sekolah dari akademi luar dan sesepuh lainnya akan bergegas. Saat itu kita pasti bisa menyegelnya sekali lagi dengan menggabungkan semua kekuatan kita," teriak Sukian. "Kami mengerti," ucap semua sesepuh. Alasan baru saja terdengar ketika piton api tak terlihat yang menempati tempat itu tiba-tiba menjulurkan tubuhnya. Tubuh besar itu segera meledak secara eksplosif seperti kilat. Kecepatannya tidak melambat bahkan sedikit karena tubuhnya yang sangat besar. Kemanapun ular piton itu lewat, akan meninggalkan bekas-bekas ruang hampa di udara. Piton api yang tak terlihat dengan cepat diperbesar di mata Sukian. Sesaat kemudian, segel di tangan Sukian bergerak tiba-tiba dan dia adalah orang pertama yang berteriak keras. Bung! Tubuhnya yang sangat besar membawa kekuatan pengisian yang sangat ganas karena bertabrakan dengan keras dengan jaring energi berwarna-warni. Kekuatan ganas dan kuat itu menghantam jaring energi sampai menonjol hampir 10 meter. Mata Sukian dengan dingin dan tegas mengamati piton api yang berjuang keras melawan jaring energi itu. Ekor besar itu bergoyang di udara sebelum akhirnya tiba-tiba berhenti ketika berada kurang dari 10 meter dari tanah. Ekspresi Sukian berubah sedikit saat dia menyaksikan nyala api tidak terlihat yang datang melonjak. Meskipun nyala api yang tak terlihat itu ganas, jaring energi yang terbentuk dari 18 elit Douwang dan Douzong secara alami bukanlah hal yang biasa.
Oleh karena itu, keduanya secara bertahap menemui jalan buntu di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada yang lain. Saat ular api kecil terbentuk, ia memiliki kecepatan yang sangat menakutkan karena ia dengan keras menghantam jaring energi. Segera itu meledak dengan keras. Jaring energi mulai bergetar dengan cepat saat ledakan menyapu. Karena kecepatan reaksi Sukian dan yang lainnya, lubang ini tidak menjadi penyebab utama runtuhnya jaring energi. Namun saat lubang ini muncul, energi yang sangat liar dan keras meledak secara eksplosif dari tempat ini. Itu akhirnya melesat ke cakrawala. Riak energi agung itu adalah sesuatu yang jelas bisa dirasakan bahkan dari jarak ribuan kilometer. Hati Sukian segera tenggelam saat energi kekerasan yang liar ini naik dan menyebar. Scene berganti. Ada sebuah kota bernama Kota Feng yang duduk di luar pegunungan panjang di sekitar Akademi Dalam. Kota itu tidak terlalu besar, namun itu memiliki posisi yang sangat penting di wilayah Sudut Hitam. Ini karena ada tempat raja obat dari daerah Sudut Hitam, Han Feng. Kota Feng. Kota ini dinamai menurut nama Han Feng. Suatu kehormatan khusus adalah sesuatu yang sangat sedikit orang dalam daerah Sudut Hitam yang kacau ini, yang dipenuhi dengan pembantaian, dapat menikmatinya. Ada rumah bambu jauh di dalam hutan bambu, warna hijau subur yang seperti zamrud, meresap seperti aroma bambu yang samar. Seorang pria sedang duduk bersila di sebuah ruangan bambu. Di dalam rumah bambu tinggi di samping jendela. Dia mengenakan jubah alkemis. Di belakang jubah, Kota Feng terlihat dalam sulaman tangan yang sangat indah. Pada saat ini pria itu memusatkan perhatian pada formula obat di tangannya. Sikapnya yang tidak teralihkan tampak sangat serius. Wajah pria itu cukup tampan. Dia sedikit mengernyit saat bibirnya yang agak tipis menempel erat satu sama lain. Perasaan ini... Tangan pria itu melingkar menjadi kepalan yang perlahan mengetuk dahinya saat dia bergumam pelan. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya berulang kali melintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, tinjunya tiba-tiba menegang. Sebuah cahaya berkelebat seperti kilat di dalam matanya saat itu, melesat sekali lagi ke arah sumber di mana riak energi dipancarkan. Suara terkejutnya membawa sedikit keterkejutan. Ini sepertinya riak dari api surgawi. Hati tenang pria itu mulai berputar-putar karena riak energi yang tiba-tiba dipancarkan. Matanya menyipit sebelum tiba-tiba tertutup beberapa saat kemudian. Dengan jentikan lembut jarinya, gelombang api biru tua seperti cairan bersih anehnya keluar dari dalam tubuh pria itu. Akhirnya itu membungkus dengan kuat di sekelilingnya. Kekuatan spiritual pria itu mulai melambung tinggi pada saat ini. Saat nyala api biru tua naik, perasaan agak kabut sebelumnya tampak seperti sesuatu yang melonjak di sisinya saat ini dan sangat jelas. Ini memang api surgawi. Api biru tua di sekitar tubuh pria itu tiba-tiba ditarik saat dia tiba-tiba berdiri. Meskipun dia memiliki kekuatan pemanggilan yang sangat hebat di wilayah Sudut Hitam, Akademi Jianan juga merupakan makhluk yang sangat besar. Berbicara tentang ini, bahkan dia tidak akan berani memprovokasi dengan mudah. Tentu saja keengganan untuk menyinggung ini pasti akan hilang dengan sendirinya ketika manfaatnya mencapai titik tertentu, misalnya daya tarik api surgawi. Han Beng, pria itu tiba-tiba berbalik dan memanggil dengan suara yang dalam. Saat suaranya terdengar, sosok manusia seperti hantu muncul. Akhirnya dia muncul di dalam rumah bambu dengan satu lutut berlutut di tanah. Suaranya mungkin serak tapi tidak kurang dengan hormat. "Perintah apa yang dimiliki Tuan?" tanya sosok itu. "Ambil token ini dan beritahu Sekte Api Tanah, 8 gerbang, Sekte Darah dan minta pemimpin sekte mereka untuk bergegas ke Kota Feng dalam waktu 2 jam. Saya memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan mereka. Selain itu, Anda secara pribadi akan mengirim 2 token ini ke tempat itu dan mengundang 2 simpanan itu untuk melakukan perjalanan." Pria itu secara acak melambaikan beberapa token aneh dan melemparkannya ke sosok manusia yang sedang berlutut di tanah. Sosok manusia menerima token emas dan perak yang agak istimewa ini. Wajahnya yang tanpa ekspresi agak berubah saat ini. Dengan suara lembut dia bertanya, "Guru ingin mengundang bahkan mereka. Mereka biasanya bahkan tidak akan melihat orang biasa. Sepertinya bahkan Tuan harus mengeluarkan sesuatu yang dapat menarik mereka untuk mengundang mereka kali ini," ucap sosok itu. "Lakukan saja apa yang saya katakan. Jika saya dapat mencapai tujuan saya,
Hal yang mereka inginkan secara alami tidak akan menjadi masalah, ucap pria itu. Saya mengerti. Sosok manusia itu tidak ragu-ragu setelah mendengar kata-kata dari pria itu. Dia memberikan jawaban penuh hormat sebelum tubuhnya dengan cepat terlempar ke dalam kegelapan dan akhirnya menghilang. Api surgawi. Hahaha. Saya telah mencarinya selama bertahun-tahun. Sungguh tidak terduga bahwa itu tersembunyi di dalam pegunungan yang dalam itu. Selama aku bisa mendapatkan api surgawi jenis kedua serta menelan dan memurnikannya, lalu kemarahan liar tiba-tiba melonjak ke wajah aslinya yang tajam dan dingin. Tangan pria itu tiba-tiba menegang dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika alisnya tiba-tiba menjadi erat. Batuknya berlanjut beberapa saat sebelum perlahan mereda. Menghirup udara dalam-dalam, pria itu mengatupkan giginya dan dengan lembut berkata, "Sialan orang tua itu. Semuanya akan baik-baik saja jika dia memberi saya mantra api untuk berlatih saat itu. Hanya karena dia mengatakan pikiran saya tidak lurus. Bakat saya untuk memurnikan pil jauh lebih kuat dari Anda," ucap Han Feng. Suaranya menjadi jauh lebih lembut menjelang akhir. Namun dari penampilan tinjunya yang terkepal erat, orang bisa membayangkan kemarahan dan kebencian di dalam hatinya. Scene berganti. Piton api yang tak terlihat sekali lagi bertabrakan dengan keras pada jaring energi yang berwarna-warni itu. Itu segera mengeluarkan gelombang ledakan seperti guntur. Namun, setelah serangan berulang kali oleh piton api, warna jaring energi api itu menjadi jauh lebih redup. Bung! Api piton tak terlihat menghantam jaring energi dengan cara yang liar dan kejam. Dengan tubuhnya yang sangat besar dan energinya yang agung, ia memperoleh momentum yang sangat menakutkan setiap kali bertabrakan dengan yang terakhir. Setelah kehilangan kekuatan seorang sesepuh, tekanan pada sesepuh lainnya segera melonjak. Piton api yang tak terlihat itu juga dengan jelas memahami bahwa kesempatannya telah tiba. Ekspresi Suqian menjadi semakin jelek saat dia menyaksikan ekspresi pucat para sesepuh yang mundur satu persatu. Hanya dalam 3 jam yang singkat, 10 dari 18 sesepuh sudah mundur. Hanya 8 sesepuh dan Suqian yang masih bertahan dengan pahit. Semua sesepuh yang masih bertahan dengan pahit bisa melihat seutas harapan ketika mereka merasakan serangan yang semakin lemah dari piton api yang tak terlihat itu. Dari kelihatan situasinya, tampaknya sesepuh akademi dalam tidak akan bisa bertahan. "Guru, kapan kita harus turun tangan?" tanya Xiaoyan kepada Yao Lao. "Tidak perlu cemas." Suara Yao Lao dengan cepat terdengar di hati Xiaoyan. Bintik hitam dengan cepat diperbesar. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi sekelompok besar yang muncul di mata semua orang di akademi dalam. Hahaha, mengkonsolidasikan orang menghabiskan banyak waktu. Mudah-mudahan kami belum terlambat. Tawa orang tua tiba-tiba bergema di seluruh langit. Siapa lagi yang memiliki suara yang agak akrab ini selain wakil kepala sekolah Hugan? Suqian juga menghela nafas saat dia melihat bala bantuan ini yang muncul pada saat yang kritis. Tampaknya skenario terburuk tidak akan muncul hari ini. Pertempuran yang benar-benar hebat akan segera terjadi. Semuanya, dengarkan. Tukar tempat. Hugan melambaikan tangannya ke sekelompok besar yang langsung melintas dan muncul di langit, di luar penghalang energi. Meskipun para ahli yang dibawa Hugan dari akademi luar sedikit lebih lemah daripada para sesepuh dari akademi dalam, mereka lebih baik dalam hal memiliki cukup banyak dari mereka. Oleh karena itu, meskipun jaring energi warna-warni menjadi sedikit lebih redup, itu masih mampu menahan serangan liar dari api tak terlihat itu. Namun mereka juga merasakan keterkejutan karena piton api yang misterius yang tak terlihat di atas mereka tidak bisa berkata-kata. Itu sebenarnya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjungkir balikkan akademi dalam. Selain itu, dari kelihatan situasinya, bahkan penata pertama tampak seolah-olah dia sangat takut. Benda apa itu sebenarnya? Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut dan tercengang di hati mereka saat mereka bergumam. Penatua Su sangat tidak menguntungkan bagi kita jika kita menyeretnya dengan cara ini. Mendukung jaring energi terlalu banyak menghabiskan Doki. Jika terus berhenti bergerak, kita tidak dapat terus menjaga jaring ini. Hugan melintas ke sisi Suqian saat dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam, sementara tatapannya menatap tajam ke piton yang tak terlihat di dalam jaring energi. Tenang. Dirinya saat ini juga dalam kondisi lelah.
dan seharusnya tidak bisa melepaskan serangan yang terlalu kuat dalam waktu singkat. Kita harus mulai mempersiapkan langkah selanjutnya dari segel selama periode waktu ini, ucap Sukian. Ya, orang-orang dari akademi luar kami akan bertanggung jawab untuk menjaga jaring energi ini. Anda bisa mengerahkan orang-orang dari akademi dalam untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya dari segel, ucap Hugan. Sukian yang tangannya dibebaskan perlahan bangkit. Akhirnya dia tergantung di tengah jaring energi. Semua sesepuh dan instruktur dari akademi dalam, dengarkan. Konfirmasikan posisi Anda sesuai dengan formasi dan lakukan rencana formasi, ucap Sukian. 88 instruktur tidak memiliki kemampuan terbang. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka hanya bergegas ke beberapa puncak pohon di sekitar penghalang energi. Sosok yang tersebar membentuk korespondensi yang sangat jelas dengan sesepuh di langit. Bentuk formasi segel, teriak Sukian. Setelah merasakan energi yang sangat menakutkan yang terkumpul di udara, piton api yang tak terlihat yang meringkuk untuk memulihkan kekuatannya mulai merasa tidak nyaman. Semuanya, hati-hati, jangan biarkan binatang ini menerobos jaring energi itu. Hugan berteriak dengan suara yang dalam. Ekspresinya menjadi serius ketika dia melihat piton api tak terlihat yang membawa momentum yang sangat besar. Tubuhnya yang sangat besar melewati udara sebelum tiba-tiba menabrak jaring energi seperti meteoroid yang besar. Segera, ledakan keras yang membelah gunung dan menghancurkan bumi melonjak keluar dari titik kontak. Pada saat itu ekspresi banyak ahli di akademi luar menjadi sedikit lebih pucat. Binatang ini memang sangat menakutkan, ucap Sukian. Penatua Su, cepat! Tangan Hugan berulang kali sedikit gemetar saat dia menggertakkan giginya dan berteriak ke arah Penatua Sukian di langit. Daoki di tangannya pada dasarnya seperti matahari yang cerah mengikuti pengumpulan energi, tampak sangat mencolok. Tangan Sukian tiba-tiba menekan ke bawah saat teriakan itu terdengar. Bola Daoki yang sangat besar itu juga memancarkan suara saat menembus hambatan udara dan dengan tenang memasuki jaring energi. Akhirnya, itu tampak seperti bola meriam karena dengan keras menabrak tubuh besar piton api itu. Segel, teriak Sukian. Saat teriakan Sukian bergema, orang bisa melihat bahwa bagian atas menara pemurnian Ki Api Langit yang telah pecah tiba-tiba memancarkan lapisan cahaya energi hitam pucat. Ujung menara tertutup rapat. Guru, Xiaoyan menyaksikan menara pemurnian Ki Api Langit yang berisi cahaya berwarna hitam dari dalam lautan api. Jangan cemas, tidak mudah untuk menyegel Fallen Heart Flame, apalagi sepertinya ada fraksi lain yang telah disiagakan oleh aktivitas di sini. Suara terkejut Yaulo terdengar di hati Xiaoyan. Lingkungan Akademi Jianan hanya memiliki wilayah sudut hitam. Saya pikir itu seharusnya, ucap Xiaoyan. Orang-orang ini benar-benar kucing yang tidak bisa menahan bau ikan. Mereka bahkan berani untuk terlibat dalam urusan akademi dalam, ucap Xiaoyan. Sukian di langit juga menghela nafas lega saat dia menyaksikan Fallen Heart Flame yang sekali lagi disegel dari langit. Senyumnya juga muncul di wajahnya saat mendengar sorakan dari kejauhan. Namun senyumnya itu baru saja muncul ketika tiba-tiba menjadi kaku di bawah tawa lembut yang tiba-tiba muncul. Hahaha, sungguh tidak terduga bahwa akademi dalam masih menyembunyikan api surgawi seperti itu. Penatua pertama Sukian, kamu benar-benar menjaga rahasianya dengan baik, ucap sosok itu. Gelombang riak tiba-tiba muncul di langit yang cerah saat tawa ini terdengar. Segera sekelompok besar sosok manusia perlahan berjalan mendekat. Mereka akhirnya tetap tergantung di langit. Segera aura haus darah menutupi langit seluruh akademi dalam. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan jangan lupa share ya.